Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faizana Faradisa Umarela dengan NIM 2019-64032 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak atau akibat antropogenik terhadap laut dalam. Baik, sebelum kita masuk pada dampak atau akibat antropogenik, kita harus tahu apa itu antropogenik. Jadi, antropogenik adalah sumber pencemaran yang timbul karena ada pengaruh atau campur tangan manusia. Lebih singkatnya lagi, segala sesuatu bahaya yang disebabkan oleh manusia terhadap lingkungan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sumber pencemaran antropogenik karena aktivitas transportasi, industri, dan limbah rumah tangga. Yang pertama, aktivitas transportasi. Kegiatan transportasi sangat berdampak pada kondisi hidrologi, karena bahan bakar, bahan kimia, dan partikulat berbahaya lainnya dibuang langsung dari transportasi atau dari pelabuhan dan bandara, di mana operasi tersebut dapat mencemari sungai, danau, rawa, dan lautan. Yang menjadi faktor utama dari operasi transportasi laut pada kualitas air, terutama timbul dari pengerukan, limbah, ballast water, dan tumpahan minyak. Berdasarkan faktor-faktor ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengerukan dan bahaya dari limbah. Yang pertama adalah pengerukan. Pengerukan adalah proses pendalaman saluran pelabuhan dengan menghapus sedimen dari tempat badan air. Pengurukan sendiri penting untuk menciptakan dan memelihara kedalaman air yang cukup untuk operasi pengiriman dan aksesibilitas pelabuhan. Kegiatan pengurukan ini memiliki dampak negatif 2 kali lipat pada lingkungan laut, karena proses ini menciptakan kekeruhan yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati laut. Sedimen yang terkontaminasi dan air yang diangkat oleh pengerukan memerlukan tempat pembuangan dan teknik dekontaminasi. Berikutnya, limbah. Limbah yang dihasilkan oleh operasi kapal di laut atau di pelabuhan menyebabkan masalah lingkungan yang serius, karena mereka dapat mengandung tingkat yang sangat tinggi dari bakteri yang dapat berbahaya bagi kesehatan masyarakat serta ekosistem laut ketika dibuang di perairan. Yang kedua, aktivitas industri. Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun atau toksisitas yang tinggi. Limbah industri merupakan salah satu sumber pencemaran logam berat yang sangat potensial. Pembuangan limbah industri secara terus-menerus tidak hanya mencemari lingkungan tetapi menyebabkan terkumpulnya logam berat dalam sedimen dan biota-biota, terutama pada biota perairan. Sebagai contoh, kita dapat melihat dari aktivitas tambang emas. Aktivitas tambang emas tidak pernah lepas dari limbah hasil proses ekstraksi emas atau tiling. Bentuk fisik limbah dapat berwujud gas, cair, dan padat. Secara fisik, gas buangan mengandung partikel-partikel debu, dan secara kimia merupakan larutan berbagai jenis gas tergantung dari jenis mineral biji yang diolah. Limbah cair mengandung bahan-bahan kimia beracun dari logam-logam berat dan sianida dengan konsentrasi yang relatif masih tinggi. Pencemaran logam berat ini menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya yang pertama berhubungan dengan estetika, atau perubahan bau, warna, dan rasa air. Yang kedua, berbahaya bagi kehidupan tanaman dan binatang. Yang ketiga, berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan yang terakhir, menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Namun, sebagian dari logam berat bersifat esensial bagi organisme air untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, antara lain dalam pembentukan haemocyanin dalam sistem darah dan enzimatik pada biota. Akan tetapi, bila jumlah dari logam berat masuk ke dalam tubuh dengan jumlah berlebih, maka akan berubah fungsi menjadi racun bagi tubuh. Sebagai contoh adalah raksa,
kadmium, dan timah hitam. Unsur-unsur logam berat tersebut biasanya erat kaitannya dengan masalah pencemaran dan toksisitas. Yang ketiga atau yang terakhir, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah rumah tangga yang terlalu banyak jika tidak dapat ditanggulangi sangat berpotensi mencemari dan meracuni lingkungan. Limbah yang bersumber dari limbah rumah tangga meliputi limbah organik dan limbah anorganik. Baik, saya akan menjelaskan tentang limbah organik dan limbah anorganik. Yang pertama, limbah organik. Limbah atau sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk, misalnya sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. Dampak dari pembuangan limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak busuk dan menyebabkan eutrofikasi atau menjadikan perairan terlalu subur, sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan blooming fitoplankton. Berikutnya, limbah anorganik. Limbah atau sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit untuk diuraikan oleh biologi, misalnya plastik, kaca yang bersumber dari peralatan rumah tangga, aluminium, kaleng, dan styrofoam. Seperti hewan lainnya, ikan dan binatang laut lain mengandalkan insting untuk makan. Jika banyak sampah dan plastik yang bermuara di laut, bisa saja potongan plastik itu ikut termakan oleh binatang-binatang laut tadi. Plastik tidak akan bisa dicerna dan mengendap di dalam tubuhnya. Belum lagi, kandungan kimia dari plastik juga berbahaya bagi ikan dan binatang laut yang lain. Lalu, bagaimana saat ikan laut dimakan oleh manusia? Kandungan kimia tadi bisa saja bahaya bagi tubuh manusia. Nah, jadi bahayanya bukan hanya bisa membahayakan ekosistem ikan laut, tapi juga bisa merusak rantai makanan. Baik, terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.